Apa yang mulia? Akhirnya kamu datang juga, Ratu. Peluklah aku. Ingin kulampiaskan rinduku padamu. Jangan tertawa, Yang Mulia. Jangan tertawa. Jangan tertawa terlalu keras, Yang Mulia. Nanti semua dinding ini bisa runtuh karena ketawa Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Inilah susahnya kalau jadi Singobarong. Ketawa salah. Mengguncang kaki juga salah. Kenapa harus begini? Kenapa ketawaku membuat bencana? Mendengar kabar kegagalan pasukannya dalam membawa Joko Temon, atau Bayu Samudro, sang raja hanya tersenyum, namun dalam hatinya ia membayangkan anak tersebut berdiri di hadapannya. Ia tertawa terbahak-bahak, tawanya menggema dan mengguncang gua yang mereka tempati. Anak buahnya segera bergegas menutup mulut sang raja, menyadari bahwa tawa itu bisa memicu bencana di sekitarnya. Sejenak, sang raja tersadar dan tangisnya pecah, membanjiri gua dengan air matanya. Bahkan anak buahnya turut menangis bersama. Dari kejauhan, Nyai Roro Kidul memperhatikan Singobarong, tersenyum tipis melihat betapa rapuhnya ia, terhanyut dalam emosinya. Yang Mulia, jangan menangis, Yang Mulia. Kami tidak ingin istana ini banjir. Jadi aku harus bagaimana? Hah? Aduh, rapinya putri cintaku. Cepat nyusul ya. Samho? Mereka di mana ya? Amarwati? Katanya sudah ada tehnya. Mana? Katanya sudah di sini. Dibawa kemana ya? Kok dari kamarnya Ambarwati? Tadinya nyari Ambarwati, tapi... Kan latihan. Latihan? Di tempat lain, pemilik rumah yang menolong Ambarwati sedang menyiapkan teh untuknya dan sang suami. Namun, ketika sang istri mencari suaminya,
ia melihat pemandangan yang membuat hatinya terusik. Suaminya tengah berlatih dengan Ambarwati, tampak begitu akrab dan mesra dalam setiap gerakan mereka. Perasaan cemburu mulai menyelinap di hati istri pemilik rumah, walau ia mencoba menyembunyikannya di balik senyum tipisnya. Yudo Turonggo. Kakang Yudo Turonggo. Di mana kamu? Di mana kamu, Kakang? Haruskah rasa sepi ini menikam diriku sendiri, Kakang? Haruskah? Malam harinya, Ambarwati termenung dan air matanya mengalir, merindukan Yudo Turunggo. Di tempat lain, Yudo Turunggo pun gelisah, bertanya-tanya tentang keadaan Ambarwati. Tanpa disadari, Nyai Roro Kidul terus memantau setiap langkah Yudo, seolah mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Di tengah perjalanannya, Yudo mendengar bisikan tentang mayat hidup yang berkeliaran, dan saat itu pula ia disergap oleh makhluk tersebut. Namun, sebelum sempat beraksi, Ratu Gendeng Permoni muncul, membawa mayat hidup itu ke Setro Gondo Mayit, untuk dijadikan prajuritnya. Silakan. Maaf, apa di sini tidak mendengar soal ribut-ribut Putri Ambarwati, Pak? Tidak dengar atau tidak tahu, Pak? Dengar, tahu, tapi kenapa? bagaimana ya? Saya bicara dengan siapa ya? Jangan khawatir, Pak. Saya juga mungkin sama seperti Bapak, yang kasihan pada Putri Ambarwati. Lega saya. Kita sepaham. Menurut saya, dan banyak juga yang berpendapat seperti saya, Putri Ambarwati itu cuma korban fitnah. Bayangkan saja, Gustinggung itu kan begitu. Selirnya banyak, ngedabrek, tumpuk undung. Lah, apa ya tidak cuma intrik tok yang ada di dalam kata menggungan. Maaf, ini cuma omongan kawulo alit, rakyat kecil biasa yang nggak tahu apa-apa. Bapak benar. Dan sudah sekian orang yang bicara begini, Pak. Lihat itu. Apa yang harus hamba perlihatkan, Kanjeng Ratu? Yudo Turonggo. Kelihatannya akan terjadi sesuatu dengan Yudo Turonggo. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Monggo, Den. Ini, Den. Terima kasih. Kalau tiba-tiba mayat hidup itu ke sini, bagaimana? Iya, tidak akan ke sini. Sudah jangan bicara mayat hidup. Saya nanti tidak berani pulang. Lagi pula mayat hidupnya kan di Katumenggungan, jauh sekali dari sini. Mayat hidup yang bagaimana ini, Pak? Itu loh, sewaktu Katumenggungan gempar oleh arwah Nyi Wingit. Nah, katanya patok mayat hidup itu dicabut untuk mengalahkan Nyi Wingit. Bapak juga tahu tentang itu? Mana ada cerita tentang Katumenggungan yang tidak sampai ke sini. Kalau cuma cerita, boleh Pak. Tapi mayat hidupnya jangan sampai ke sini. Serem. Iya.
Lagi-lagi Nyi Ratu Gedeng Permoni. Apa yang akan dia lakukan dengan jasad Bergowo? Mau dibawa kemana? Haruskah hamba mengejarnya, Kanjeng Ratu? Bukan kamu yang harus mengejar Cindumani. Kalau begitu, biar saya yang mengejar Kanjeng Ratu. Tidak, Tapak Bento. Aku tidak ingin ada perkelahian antara kamu dengan Ratu Gedeng Permoni. Aku hanya ingin melihat apa yang Gedeng Permoni lakukan dengan jasad Bergowo tersebut. Jadi, siapa yang Kanjeng Ratu utus? Koco Benggolo. Kasih ngiandau Kanjeng Ratu. Ojo wedi kangelan. Kejar Ratu Gedeng Permoni. Aku ingin lihat apa yang akan dia lakukan dengan jasad yang dibawanya itu. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Maaf beribu maaf Kanjeng Ratu. Hamba tidak bisa masuk ke Setro Gondomayit. Tapi hamba tahu persis mayat Ki Bergowo jelas dibawa masuk sendiri oleh Nyi Gedeng Permoni ke penampungan mayat. Iya, itu berarti Ratu Gedeng Permoni masih tetap pada pendiriannya. Ia akan gunakan mayat-mayat hidup untuk menyerang manusia. Kamu pernah berhasil, Ratu Gedeng Permoni. Lain kali tidak akan terjadi lagi. Pagi sekali ibu memanggil saya. Ada apa, Bu? Semalam ibunda berhasil mendesak Romomu agar Ramandamu segera memerangi Gisikan. Apa Romo Tumenggung setuju? Ya, Lalu apa rencana Romo selanjutnya? ini yang ibu kurang setuju. Apa itu, Bu? Nanda Raden yang akan diserai tugas. Ini sesuai dengan jabatan kepala keamanan yang Nanda Raden sandang. Seharusnya ibu langsung menolak penugasan ini, Bu. Sementara itu, di Kakutemenggungan, Tumenggung memerintahkan putranya, yang kini menjadi kepala keamanan, untuk menyerang Gisikan. Namun, sang putra menolak dengan alasan yang bijaksana, ia tidak bisa menyerang mereka yang masih saudara, meski berbeda ibu. Sang Tumenggung, meski berat, memahami dan memaafkan putranya, sementara Raden Sombo, yang menyaksikan semua ini, tersenyum penuh arti, menahan tawa dalam hatinya, menikmati ketegangan yang menguar di sekelilingnya. Kalau begitu Nanda Raden sendirilah yang harus bicara pada Romo Tumenggung agar penugasan itu dibatalkan. Jangan khawatir, Bu. Saya punya rencana untuk... Nanti dulu. Ini aneh. Ini luar biasa. Raden Sombo putraku sendiri menolak tugas kehormatan untuk memerangi Gisikan. Memerangi Seto Satrio yang balelo. Dan ini dinyatakan di depan pasowanan. Di depan para sesepuh, Gemang dan pejabat Katumenggungan. Sombo, coba jelaskan apa alasannya. Saya menolak, karena antara saya dengan Rai Seto Satrio adalah saudara Romo. Apa kata orang nanti kalau antara dua saudara saling berhadapan, saling berperang? Apa ini bukan seperti dua anjing berebut tulang, Romo? Ini akan terlihat kurang bijaksana, dan akan mencemarkan nama Romo Tumenggung sendiri. Apa kamu punya saran? Romo Tumenggung, ini sebetulnya hanyalah masalah antara bapak dan anak. Antara pribadi Romo Tumenggung dengan Seto Satrio. Apa tidak lebih baik kalau Romo Tumenggung sendiri yang datang ke Gisikan untuk menegur? Dan kalau memang terpaksa, ia harus bertindak untuk menghajar seorang putra yang kurang ajar. Saya rasa ini akan sangat wajar dan lumrah, Romo. Kehadiran Romo Tumenggung ke Gisikan untuk menjemput putra yang balelo. Dan mungkin harus terpaksa menghajar kalau memang dirasa perlu.
saya kira akan mempunyai nilai tersendiri di berbagai kalangan dan rakyat. Romo akan dinilai mampu berbuat adil, sekalipun yang harus dihadapi adalah putranya sendiri. Baik. Seharusnya aku marah besar padamu, karena kamu berani menolak tugas. Tapi karena terselip kebenaran dalam saran, maka aku bisa menerima. Aku sendiri yang akan kegisikan. Akan kujemput Seto Satrio. Kalau dia berani menolak, akan kuhajar dia.